أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. وقال في حديث آخر بسند ضعيف إنهما yakni Utsman wa Ruqayyah la awwalu man hajara ba'da Lut wa Ibrahim alaihimassalam. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kajian halaqah sirah nabawiyah dalam kitab Al-Lu'lu' Maknun Syekh Rashid Al-Azimi hafizahullahu ta'ala. Beliau membuat satu judul baru setelah di pekan kemarin kita membahas tentang sikap kaum musyrikin, orang para penentang terhadap Al-Quran. Hari ini kita akan coba membacakan dari karya beliau, yaitu judul yang baru Al-Hijratul Ula ilal Habasyah, hijrah yang pertama kali ke Habasyah. Dan ini adalah hijrah yang dilakukan atas perintah Rasul. Sahabat tidak berani untuk hijrah kecuali harus ada perintah. Memang yang masyhur hijrah itu dari Makkah ke Al-Madinah, ke Yathrib. Tetapi justru hijrah yang pertama ini di mana mereka berat ya, tantangan, harus hijrah ke Habasyah. Ada yang membaca Habasyah, ada yang membaca Habsyah. Beliau menjelaskan istamarrat Quraisyun fi qaswatiha 'alal muslimin. Bangsa Quraisy terus-terusan di dalam kekerasan hati mereka terhadap kaum muslimin untuk menyakiti para sahabat yang masuk Islam, dan ternyata para sahabat pun tidak bisa dijaga oleh karib kerabatnya. Dan di saat itu luar biasa tantangan bagaimana kaum muslimin mereka bisa hidup di Makkah saat itu. Bahkan orang-orang kafir mulai berpikir bagaimana agar bisa menghalangi dakwah Nabi dengan cara disiksa yang begitu kejamnya. Sehingga para sahabat pun yufakkiruna fi hilatin, berfikir bagaimana hilah, bagaimana cara tunajjihim minal azabil alim, bagaimana bisa menyelamatkan mereka dari siksa yang luar biasa. Dan pada kesempatan itu turunlah surah Al-Kahfi. Turun surah Al-Kahfi, di situ ada isyarat untuk hijrah, ya, untuk hijrah dikarenakan khasyatil fitnah. Nanti dilihat ya di surah Al-Kahfi. Kedepan kita coba menelaah tafsir ya, tapi dari tartib nuzul. Ada kitabnya sekarang. Jadi akan nyambung kalau kajian sirah nabawiyah disambung dengan model tartib nuzuli. Kalau kita kan tartib mushafi, mushaf Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu tartib mushafi. Tetapi kalau mau berbicara tartib nuzuli ya, tartib nuzul itu nuzul Qurannya kapan. Nah ini pas sepertinya kalau kajian seperti itu. Tapi tentunya pasti diacak ya. Surah pertama Al-Alaq 1-5, nanti ngacak dulu ke yang lain, nanti ayat 6 sampai akhir. Jadi tapi sepertinya itu menarik juga ya
kalau melihat dari sirah nabawiyah. Tapi membuat kita bingung tentunya. Bingungnya sudah diacak, ayat yang sudah di dalam mushaf itu diacak kembali itu. Tetapi kalau melihat seperti ini kan, ini surah Al-Kahfi turun di saat kesulitan menimpa para sahabat saat itu. Dan di situ ada isyarat ya untuk mereka-mereka hijrah. Termasuk di sini juga turun surah Az-Zumar. Al-Kahfi turun, Az-Zumar juga turun. Dan ini menjadikan isyarat untuk hijrah juga. Allah Subhanahu wa taala mengiklankan bahwa bumi Allah itu tidak sempit. Karena mereka merasa sempit. Khobab bin Al-Arad mengadu kepada Nabi kan, begitu beratnya tantangan para sahabat dan sahabat yang lain sama. Nah, di antara surah yang tadi Az-Zumar ya, di Az-Zumar ayat 10. Di surah Az-Zumar ayat 10 Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini di periode yang tadi itu. Ini kan baru tahun ke-5 lah. Jadi 4 atau 5 tahun kenabian, bukan hijrah. Jadi tahun ke-4 kenabian nanti bahasanya. Jadi istilahnya nanti ada tahun sebelum Nabi, kenabian, dan tahun setelah kenabian. Itu diistilahkannya begitu, 13 tahun awal. Nah, kalau sudah hijrah baru istilahnya begitu, tahun kedua hijrah, ketiga hijrah, itu sampai sekarang. Jadi 1443 Hijriah berarti 1443 tahun setelah Nabi hijrah. Kalau yang ini bahasan bukan hijrah tapi kenabian. Jadi mungkin antara 4 tahun dari kenabian atau 5 tahun turun surah yang ini ya, Al-Kahfi, Az-Zumar. Al-Kahfi kan semua sudah faham sekarang apa isi di dalam surah Al-Kahfi. Bahkan sering dibacakan untuk setiap malam Jumat, itu Al-Kahfian. Dan harus dipertelaah. Nah, dalam Al-Kahfi juga ada isyarat itu, termasuk di surah Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatun wa ardullahi wasi'atun. Nah, ini isyarat nih. Innama yuwaffas sabiruna wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10 itu ya. Nanti bisa lebih lengkap di Rahiq Makhtum. Ar-Rahiq Al-Makhtum itu Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, orang India deh. Orang India Masya Allah produktif ya. Kalau ada mendapat kata Al-Mubarakfuri, itu tuh nama tempat di negeri Hindi atau India. Yang kita tahu justru India mayoritas Hindu, tapi banyak ulama-ulama produktif. Jadi ulama-ulama India itu banyak, mereka produktif. Termasuk ulama Indonesia juga zaman dulu luar biasa. Ya, luar biasa. Ulama-ulama Syekh An-Nawawi Al-Bantani itu kan ulama yang dikenal di sana di Makkah, bahkan membuat tafsir Marah Labib. Jadi tafsir yang di zaman itu luar biasa. Belum ulama-ulama di Aceh, ulama-ulama di Sumatera, ulama-ulama di Nusantara. Kalau di Bandung Tuan Hasan membuat tafsir Al-Furqannya. Jadi banyak ulama-ulama yang terkenal saat itu ya. Terkenal, termasuk yang India. India juga sama, di antaranya karya yang fenomenal dalam sirah nabawiyah memang di saat itu ya itu. Jadi Ar-Rahiq Al-Makhtum. Di sini bisa dibahas lumayan agak panjang gitu, bisa dilihat gitu. Tapi di sini juga dijelaskan ya. Ini dikutip dari Ar-Rahiq Al-Makhtum. Nah, di ayat 10 Az-Zumar ada penggalan wa ardullahi wasi'atun, dan bumi Allah itu luas. Nah, ini isyarat. Di Al-Kahfi ada ya. Di Al-Kahfi, ini di Az-Zumar. Nah, dari situlah ya, hadirin ikhwatu iman, dari situlah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau mengetahui
ada satu negeri yang di situ negeri itu aman jika sahabatnya dibawa ke sana. Berarti terbayang oleh kita, Nabi itu sebelum menjadi Nabi, beliau melanglang buana saat itu ya, ke negeri ke atas ke negeri Syam, ke bawah ke negeri Yaman, terus ke atas lagi ke Mesir, mungkin ke Irak, mungkin kemana-mana sejak masa mudanya. Karena Nabi di sini menjelaskan ada Ashamah, seseorang namanya Ashamah, alif sod ha mim tak marbutoh, namanya Ashamah. Kalau di yang lainnya Ashamah bin Abhar. Ini memang tidak terkenal istilah Ashamah ini. Namanya Ashamah. Jadi Nabi tahu ada sosok Ashamah ini yang dia nanti bisa menaungi sahabat-sahabat yang diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu. Ashamah inilah yang sering diberi gelar Najasyi. Najasyi itu gelar Raja Habasyah. Jadi Raja Habasyah namanya gelar, bukan nama. Gelar untuk Habasyah, negeri Habasyah itu Najasyi. Nama asli raja saat itu adalah Ashamah. Ashamah. Sama dengan Fir'aun. Fir'aun itu gelar Raja Mesir. Kemudian Raja Romawi, Persia itu kan, Qaisar, Kisra itu kan raja, nama raja itu teh, nama raja. Makanya tadi Fir'aun itu Raja Mesir. Maka jangan aneh ada yang mengatakan Yusuf itu Fir'aun. Nah, maksudnya bukan Fir'aun di zaman Nabi Musa, tapi maksudnya pernah menjadi Raja Mesir. Fir'aun itu gelar. Termasuk ini Najasyi itu gelar. Jadi Najasyi itu gelar. Nama asli raja di saat itu adalah Ashamah. Ashamah ya. Raja Habasyah. Kalau bahasa kitanya Ethiopia. Nanti bisa dilihat di peta. Dan ini sekitar tahun kelima lah, nanti dijelaskan di bawah. Kalau dilihat di peta ya, kan ini Ethiopia. Kita tahu ya Ethiopia di mana. Generasi zaman dulu ada satu lagu ya, Kang tadi apa? Zaman lagu gini ayah, lagu Ethiopia ayahnya. Nah itu. Zaman anu milenial mau apa? Zaman milenial mau apa? Paling zaman kolonial. Kan ada Ethiopia, tangismu terdengar lagi. Itu di zaman itu. Ethiopia kan ya, jeritan-jeritan itu. Nah, kalau dilihat Habsyah atau Habasyah itulah Ethiopia. Tapi kalau saya baca di peta, kita baca di peta itu Ethiopia itu salah satunya. Bahkan di sini jelaskan Somalia itu masuk ke Habsyah. Ke Habsyi itu ya, Somalia, Eritrea, Djibouti. Sini para pemain bola Arab almonya. Terus sebelah sana kan Sudan ya. Sudan sebagian itu terbawa. Jadi Habsyah itu memang awal itu satu kesatuan negara yang tapi jadi pecah-pecah. Somalia, Djibouti, terus Eritrea, Sudan sebelah sininya. Dan ternyata posisinya itu sebelah sini kan Yaman. Berarti terbayang oleh kita bagaimana perjalanan panjang. Jadi ikhwatu iman hijrahnya dari Makkah di atas, kan Yaman di bawah, di pinggir Yaman tapi sebelah bawahnya itu teh Habsyah. Bahkan harus melalui laut dulu kalau lihat dari peta ya. Bahrul Ahmar. Bahrul Ahmar itu laut merah, harus lewat itu dulu itu. Masya Allah perjalanan panjang. Dari Makkah ke Jeddah, dari Makkah ke Jeddah nyebrang laut
nanti ketemu di satu tempat, nanti langsung ke Habsyah. Jadi perjalanan panjang yang dilalui oleh para sahabat ketika pertama kali hijrah. Karena 2 kali ya, hijrah ke Habsyahnya 2 kali, nanti kita jelaskan. Jadi sekali lagi perjalanan panjang mereka itu di situ. Kalau Raja Habsyahnya yang di Atlas, Habsyah raja yang tadi Raja Najasyi itu di kota Makalele, bukan tahu cara bacanya, di kota Makalele sekitar dari utara dari Ethiopia. Tapi sering kita sebutkan sudah saja karena masyhurnya Ethiopia, ya Habsyah itu adalah Ethiopia gitu. Biar gampang oleh kita fahami ya. Nah, Nabi mengetahui bahwa Ashamah bin Abhar ya, Ashamah inilah Raja Najasyi atau Raja Habsyah yang beliau adalah raja yang adil. Tuh kan, dari mana Nabi tahu itu kan? Dan di saat itu ternyata agama yang dianut oleh rakyat Ethiopia adalah agama Nasrani, Kristen. Tapi raja ini adil. Bahasa Nabi itu tidak ada yang terzolimi sekalipun. Tidak ada yang terdolimi sekalipun. Makanya Nabi bersabda kepada para sahabat ketika Nabi melihat apa yang terjadi, bala bencana terhadap para sahabat dan yang menimpa terhadap gangguan-gangguan dari orang kafir saat itu, Nabi berkata kepada sahabat. Nah, yang tadi saya bacakan di awal. Kata Nabi, lau kan sulitnya, lau andai. Lau kharajtum, andai kalian keluar, ya, keluar. Lau kharajtum, andai kalian keluar ila ardil Habasyah. Nah, ini perintah Nabi ke negeri Habasyah, Ethiopia. Fa inna biha malikan, karena di Ethiopia itu ada seorang raja la yudlamu indahu ahadun. Itu kata Nabi. Tidak ada seorang pun yang dizolimi. Nah, jadi Nabi faham ya, di Habsyi itu rajanya sangat adil, sehingga tidak ada yang dizolimi. Dan ya jelas ya, saat itu pun masih agama itu. Dan Nabi selain memerintah untuk hijrah, tentu ayat dakwahnya. Jadi ayat dakwahna, naon dakwahna, nanti mendakwahi raja yang adil ini gitu. Nanti ada hikmahnya di situ. Wahya ardu sidqin. Nah, ini adalah tanah atau bumi yang sidqin, jujur. Maksudnya karena dinaungi oleh raja yang adil, maka kerakyat pun adil, maka bumi pun akan menerima keadilan itu. Maka bahasanya ardu sidqin, bumi yang adil. Hatta yaj'alallahu lakum farajan, sehingga Allah menjadikan bagi kalian itu jalan keluar, ma antum fihi, selama kalian ada di dalamnya. Nah, ini hadirin ikhwatul iman, perintah Nabi kepada para sahabat untuk hijrah dari Makkah ke Habasyah, Ethiopia. Yang ini ya. Jadi hijrah pertama ternyata ini Habsyah, ke Ethiopia. Nah, tentunya kita berpikir berat juga gitu. Beratnya apa? Syekh Ali At-Tantawi dalam kitabnya Kitabur Rijal minat tarikh, Ar-Rijal minat tarikh, orang-orang atau apa biografi yang ada dalam sejarah. Beliau menjelaskan tentang kisah yang ini. Syekh Ali At-Tantawi dari Al-Azhar ya, rahimahullah, kata beliau, Rasul mengajak kepada sahabat kepada sesuatu yang sesungguhnya ini sangat berat. Kenapa sangat berat? Pertama, firaqil waton, mesti berpisah dengan tanah kelahiran. Berat ya teh. Kita harus berpisah dari tanah kelahiran, berat. Kamu orang Sunda mau non, nu penting mah non,
ngumpul itu, makan nggak makan asal ngumpul gitu, ngariung gitu. Orang Sunda mah ada hesenya, tapi tidak semuanya ya. Itu yang pertama, firaqil waton, berat. Yang kedua, tarkil ahli, meninggalkan keluarga. Jadi sangat berat kata Syekh Ali At-Tantawi. Jadi perpindahan atau hijrahnya mereka pertama itu sangat berat. Jadi tanah kelahiran harus mereka tinggalkan, kemudian meninggalkan juga keluarga. Wa an yamshu firaron bidinihim ila biladin laisu minha. Yang ketiganya, mereka mesti berjalan untuk lari, ya, melakukan pelarian dengan membawa agama mereka ke negeri yang itu tidak sesuai dengan agama Islam. Walaisat minhum, mereka teh orang Habsyi bukan bagian dari sahabat. Wala lisanuha lisanuhum, bahasa mereka beda kan dengan bahasa Arab. Afrika ini kan di Afrika. Wala dinuhum, agamanya beda juga dengan agama Islam. Jadi terbayang ya kabayang ke orang kudu hijrah kan model gitu. Tapi Nabi memberikan ketegasan, ada raja adil. Ashamah bin Abhar itu raja yang adil. Akhirnya karena perintah Nabi, ya, hebatnya sahabat, sami'na wa ata'na, maka mereka pun keluar dari tanah kelahiran mereka, dari rumah mereka untuk berhijrah. Hijrah itu kan meninggalkan keluarganya, mereka berjalan menuju Habsyi. Harus jadi di Mekah ka Jeddah lah. Jeddah kan jauh itu teh. Jadah. Ada yang mengatakan di situ adalah kuburannya nenek moyang. Nenek teh berarti Hawa, panjang berarti gitu. Wallahu alam ya. Apakah baru disebut Jeddah itu? Jeddah itu nenek. Nenek apa? Ya itu Hawa. Jeddah, ke bahasa kita Jeddah. Jadi dari Mekah ke Jeddah, terbayang oleh kita, jauhnya luar biasa ya. Belum ada kendaraan yang hari ini kita saksikan, masih apa adanya. Menuju Habsyah harus lewat juga itu laut. Nah, orang-orang kafir Quraisy pun mendengar itu ya, mendengar bahwa mereka pun akan hijrah. Jadi terdengar oleh orang-orang kafir. Singkat cerita, hadirin ikhwati iman, keluarlah sekelompok kaum muslimin untuk hijrah dari Makkah ke Habsyi karena itu ya, makhofatal fitnah, firaron ilallah bidinihim. Jadi untuk menjaga agama itu harus kita terpaksa seperti itu. Makanya nanti dalam fikih sunnah ya, Syekh Abdul Karim Zaid, bagaimana kita mengatakan kepada orang yang negerinya aman pindah ke negeri yang tidak aman? Apa yang harus kita katakan? Kuduna makan negeri sudah aman ya diam saja, jangan hijrah. Yang terbaik itu negeri yang tidak aman ke yang aman, itu yang benar. Ini mah negeri yang sudah aman, hijrah ke ditu gitu. Sedangkan yang aman itu kan Makkah dan Madinah. Makkah Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Nah, dan ini adalah pertama awwalu hijratin fil Islam. Hijrah yang pertama kali di Islam, wadzalika fi Rajab. Dan itu di bulan Rajab. Hari ini bulan Rajab. Nah, sigana lamun aya hari besarnya ya. Peringatan hijrah, bukan hijrah Makkah ke Madinah, hijrah ke Habsyah itu. Segala diperingati ayo namanya. Jadi tiap hari teh pasti hari besar, matak burum kabehanana. Itu di bulan Rajab. Kata beliau ya, di bulan Rajab. Nanti bisa dilihat di Tabaqat Kubra, Zadul Ma'ad, Ibnu Qayyim, Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir dan Fathul Bari, Ibnu Hajar, itu bisa dilihat di situ ya, secara lengkap. Tapi ringkasnya begitu, di bulan Rajab di tahun kelima, berarti tahun kelima lil bi'tsah, dari kenabian, tahun kelima. Jadi 5 tahun kemudian hijrahlah dari Makkah ke Habsyah.
Dan mereka ada ahada asyara rujulan, 11 laki-laki, arba'a niswatin, 4 perempuan. Di kitab lain saya baca ada perbedaan ya, ada yang 12 gitu. Tapi di sini dijelaskan tadi, yang tadi dijelaskan bisa dilihat di Khotobatul Kubro, Zadul Ma'ad, Fathul Bari, dan Bidayah wan Nihayah. Jadi terlepas di perbedaannya, jadi ada 11 laki-laki, 4 perempuan. Berarti ada berapa semuanya? 15. Kenapa 15? Karena masih sedikit dan tidak semuanya sahabat. Termasuk perempuan, berarti perempuan ini punya peranan penting. Di antara perempuan ini kan jadi suami istri. Kekuatan mereka. Nah, yang pertama kali untuk hijrah itu adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bersama istrinya, yaitu putri Nabi, Ruqayyah. Jadi Utsman bin Affan yang khalifah ketiga nantinya kan. Nah, beliau pertama kali hijrah. Utsman bin Affan kan orang kaya kan. Beliau hijrah. Jadi orang pertama kali, tadi di hadis dhaif tadi saya bacakan, kata Rasul innahuma, bahwasanya mereka berdua, maksudnya Utsman dengan Ruqayyah. Kata Nabi, la awwalu man hajara, pasti orang yang pertama kali hijrah ba'da Lut, setelah Nabi Lut. Karena Nabi Lut hijrah dari kampung Sudum, mesti hijrah. Kenapa? Mau dihancurkan oleh malaikat kedatangan ke Nabi Ibrahim lalu ke bangsa Sudum. Wa Ibrahim, dan setelah hijrahnya Ibrahim. Jadi setelah itu namanya hijrah kata Nabi di sini adalah hijrahnya ini. Hijrahnya Utsman dengan Ruqayyah. Maka Rasul mengatakan yang pertama kali hijrah setelah Nabi Lut dan Nabi Ibrahim adalah Utsman bin Affan dan Ruqayyah. Tambahkan bin Affan karena ada Utsman yang lain gitu. Utsman bin Affan dan Ruqayyah. Tapi katanya hadis itu dhaif ya, riwayat Al-Hakim. Nah, baik, di sini ada tambahan siapa saja mereka gitu. Laki-laki tadi berapa? 11. Yang saat pertama ya Utsman ya, karena di antara ke-11 itu ya Utsman. Pertama Utsman, ini bisa dihafal ya, Utsman bin Affan. Kemudian kedua Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah, panjang Abu Hudzaifah gitulah, bin Utbah bin Rabi'ah. Ini kedua setelah Utsman. Ketiga Az-Zubair bin Awam, Zubair bin Awam. Yang ini al-mubashshiruna bil jannah, orang yang dapat kabar gembira surga gitu, calon surga, Zubair bin Awam. Keempat Mus'ab bin Umair. Oh, ini sejarahnya harus kita bongkar satu-satu ya. Siapa Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair. Nah, kelima yang terkaya di Madinah nantinya. Hijrah, ayat teka nama, tunjukkan kepadaku mana pasar. Ya. Siapa beliau? Yang kaya raya Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf itu orang yang hijrah. Hijrah ya. Ingat, hijrah itu berarti harus meninggalkan harta, keluarga. Jadi tidak punya apapun juga. Berani mereka ya. Urang manteunya. Urang mah saya mun gitu teh kudu ninggalkan pekerjaan demi Islam gitu ya. Begitu kalau gampangnya. Harus meninggalkan pekerjaan yang jauh daripada kebarokahan, bahkan pekerjaan ini kemaksiatan, harus kita tinggalkan demi Islam, demi ketaatan kepada Allah. Nah, harus berani, itu namanya hijrah. Nah, ini yang kelima Abdurrahman bin Auf ya, sahabat yang agung. Kelima itu ya. Satu Utsman bin Affan, dua Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah, ketiga Az-Zubair bin Awam, keempat Mus'ab bin Umair, kelima Abdurrahman bin Auf, yang keenam Abu Salamah bin
Abdil Asad, Abu Salamah lah. Abu Salamah. Ada yang tahu Abu Salamah waktu di Madinah? Yang mewakafkan kebun kurma di depan Masjid Nabawi, Bayruha. Abu Salamah nih. Abu Salamah banyak kebun kurma, tapi yang terbaik itu Bayruha di pinggir Madinah lah. Di pinggir, bukan Madinah, di pinggir Masjid Nabawi di Madinah gitu. Abu Salamah beliau nanti. Kenapa beliau berani memberikan yang terbaik? Karena mendengar ayat lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Nah, ternyata Abu Salamah ikut hijrah ke Habsyah. Ke berapa? Abu Salamah ke-6, ke-7 Utsman, Utsman lagi. Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un. Sebaiknya kita baca ya biografi yang agung. Nantilah kalau ada waktu-waktu khusus kita bacakan gitu, bacakan sahabat-sahabat yang agung ini. ke-7 itu ya. ke-8 Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah ke-8 ini. Yang ke-9 Abu Sabrah. Jarang tahu kita ya. Abu Sabrah bin Abu Ruhmin. Abu Sabrah lah. ke-9 ke-10 Suhail bin Baydo. Suhail bin Baydo. Baru ke-11 Abu Hatib bin Amr. Itu 11 Abu Hatib bin Amr. Baik. Adapun yang perempuan, laki-laki tadi 11, perempuan 4. Yang pertama ya tadi istrinya Utsman bin Affan siapa? Ruqayyah. Ruqayyah berarti nomor 1 yang itu. Ruqayyah binti Rasul. Yang kedua istri Abu Hudzaifah nu tadi tah. Istri Abu Hudzaifah bin Utbah itu ya, yaitu Sahlah binti Suhail. Tapi saya Suhail nu tadi sanes. Sahlah lah itu ya. Yang kedua tuh. Dan nanti Sahlah ini melahirkan di Habasyah. Putranya namanya Muhammad, berarti Muhammad bin Hudzaifah, bin Abu Hudzaifah, karena kan suaminya itu. Kemudian yang ketiga istrinya Abu Salamah, yaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah binti Abi Umayyah, istri Abu Salamah. Jadi Abu Salamah berarti Utsman bin Affan dengan istrinya yaitu Ruqayyah. Kemudian siapa tadi? Abu Hudzaifah dengan istrinya yaitu Sahlah. Kemudian Abu Salamah dengan istrinya yaitu Ummu Salamah binti Abi Umayyah. Sudah 3 ya. Nanti Ummu Salamah ini melahirkan di Habsyah nantinya. Jadi lahir di sana. Berarti kabayangnya sambil hamil, hijrah sambil hamil, masya Allah. Melahirkan putrinya nanti Zainab binti Abu Salamah nantinya. Terakhir Laila itu istri Amir Nutaditah, Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah bersama istrinya Laila. Berarti mereka ini yang 4 perempuan ini adalah bersama dengan suaminya. Berarti sisanya sabara opat laki-laki yang suami istri ini, sisanya dari 11 7. Nah 7 itu mereka menyendiri gitu. Wallahu a'lam apakah istrinya belum bisa ikut atau memang belum punya istri, tidak dijelaskan dalam sirah. Tapi yang jelas 4 pasangan inilah mereka itu hijrah. Dan tadi disebutkan ada yang melahirkan di sana. Kenapa disebut melahirkan di sana?
Kenapa disebutkan melahirkan di sana? Karena sedang hamil. Karena tidak lama, di situ hanya hitungan bulan. Ada yang mengatakan 4 bulan, gitu ya. Jadi berarti sedang hamil. Kembali lagi nanti ke Mekah mereka itu. Karena ada kabar burung ya, berita hoax bahwa Quraisy banyak masuk Islam. Sekarang aman, tapi itu hoax ya. Ketika pulang semakin diintimidasi. Nanti ada pergi lagi nanti mereka. Jadi bukan lagi 11 dan 4 yang hijrah itu. Banyak gitu. Nanti hijrah ke Habasyah kedua kalinya. Nah, wa kana amiron alaihim Utsman bin Maz'un. Dan yang menjadi amir saat itu adalah Utsman bin Maz'un, pemimpin amir teh. Jadi yang pertama kali hijrah ini dua bagian ya, dua bahasan karena hijrahnya 2 kali. Yang pertama kali hijrah ke sana itu adalah 11 dari laki-laki dan 4 dari perempuan. Yang menjadi pemimpin adalah Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un berarti punya kedudukan yang luar biasa ya. Utsman bin Maz'un sebagai pemimpinnya. Yang kita tahu siapa dalam sejarah? Ya, itu nanti kedua, Ja'far bin Abu Thalib, putra Abu Thalib, Ja'far itu. Ja'far nanti kepulangan di situ ya. Nantilah itu bahas. Tapi di sini Utsman bin Maz'un dulu yang sebagai pemimpin itu. Perjalanan mereka radhiyallahu anhum itu sembunyi-sembunyi dan mereka keluar menuju ke laut tuh bahasanya. Kan tadi ke Jeddah ya, ke Jeddah. Di antara mereka ada yang naik kendaraan, di antara mereka ada yang berjalan. Berarti kalau kita gabung dari 11 dan 4 itu ya 11 plus 4 berarti 15. Nah 15 orang ini ada yang naik kendaraan, ada yang berjalan, termasuk tadi yang hamil juga. Dan Allah memberikan hidayatut taufik kepada kaum muslimin sesaat ketika mereka datang. Maksud mereka datang itu dengan mereka itu yang para pebisnis ya, dengan membawa barang dagangan dengan menggunakan safinah, perahu, 2 perahu, safinatain 2 perahu. Akhirnya disepakati mereka para pebisnis itu menyepakati yang 15 orang ini untuk bersama mereka ke negeri Habsyi dengan syarat binisfi dinarin, setengah dinar, mayar berarti ya. Mahal ya setengah dinar. Setengah dinar tuh kalau 1 dinar kan 1 kambing, ini setengahnya. Kambing yang terbesar sabar Iber 3 juta ya, atau 4 juta setengahnya, mayar 1 juta atau 2 juta. Makanya perjalanan masya Allahnya, ya meninggalkan kampung halaman, meninggalkan istri, meninggalkan keluarga, bahkan harus mayar, harus seperti itu. Makanya betul muhajirin itu yang terbaik, tidak terkalahkan. Itu generasi terbaik, itu generasi muhajirin. Kita mah generasi yang bisa mendoakan saja. Kita hanya generasi pendoa saja, ngadoakan mereka. Ya, itu ya kembali ke sini. Dan akhirnya orang Quraisy pun terus mencari mereka dan fakharjat fi atharihim, terus mencari jejak-jejak mereka. Akan tetapi ketika bangsa Quraisy sudah sampai ke pantai, sahil pantai, orang-orang muslimin sudah berlayar dalam keadaan aman. Itu bisa dilihat di dalam Zadul Ma'ad dan Tabaqatul Kubra Ibnu Sa'ad. Itu dalam kitabnya terkenal. Nah akhirnya mereka singkat cerita sudah sampai ke Habsyah dengan baik, di tempat yang baik, dalam keadaan tetangga yang baik, di bulan yang baik, di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, dan akhirnya mereka pun kembali di bulan-bulan itulah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, sekitar 4 bulanan lah nanti kembali lagi. Nah, hadirin ikhwatul iman, di bulan Ramadan dah beres ya di situ. Di bulan Ramadan kita kisahkan tentang Rasul. Di bulan Ramadan tahun kelima
Berarti 4 bulan mereka sedang di Habsyi. Nah sekarang kisahnya Rasulullah ya. Di bulan Ramadan di tahun kelima kenabian, Rasulullah keluar ke Masjidil Haram. Dan di sana banyak kumpulan orang-orang Quraisy. Ada para sadah, para pemimpin Quraisy, para gegeden Quraisy. Dan Rasul mulai membacakan surah An-Najm. Tuh di sini ada turun surah An-Najm. Di An-Najm kan ada ayat sajdah ya. Ada ayat saja. Sehingga ketika sampai di ayat sajdah, Nabi pun sujud. Wa sajada ma'ahul qaum jami'an, dan sujudlah seluruh kaum semuanya, al muslimuna wal musyrikun, orang-orang muslim, orang-orang musyrik, mereka sujud, ngiluan sujud. Tapi nanti telaah kenapa mereka sujud. Surah An-Najm. Illa rajulani, kecuali ada 2 laki-laki yang tidak mau sujud. 1 Umayyah bin Khalaf, kedua Al-Muttalib bin Abi Wada'ah. Di dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, kata dia, surah yang pertama kali diturunkan tentang sajdah itu adalah An-Najm. Kenapa bukan Al-Alaq? Karena Al-Alaq kan di awalnya hanya 1 sampai 5 ayat. Jadi surah pertama kali tentang sajdah itu An-Najm, kata Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menuturkan, karena Ibnu Mas'ud kan hidup di situ kan. Ibnu Mas'ud yang pertama kali melantunkan ayat Quran, ya, itu Ibnu Mas'ud. Lalu Rasulullah bersujud, dan sujud ini kata Ibnu Mas'ud dalam Bukhari Muslim ya. Dan sujud orang yang ada di belakangnya. Ini bukan di dalam salat, bukan. Kecuali ada seorang laki-laki. Nah, sini seorang laki-laki. Kata Ibnu Mas'ud, aku melihat laki-laki itu akhadha kafan min turabin, mengambil segenggam tanah, pasir kemudian ya, segenggam tanah, fasajada alaihi, dan dia menempelkannya sebagai bagian dari sujud ke sini. Yang saya baca di keterangan lain, yakfi ini hadza gitu, cukup dikieukeun gitu. Jadi sahabat-sahabat sujud kening ke tanah, ieu mah tanah ditempelkan ke kening, cek jalma nu eta. Maka kata Ibnu Mas'ud, faraaitu ba'da dzalika qutila kafiron. Maka aku pun melihat setelah itu dia yang memperolok agama terbunuh dalam keadaan kafir. Siapakah? Umayyah bin Khalaf. Kan orang kafir dia itu. Ternyata terbayang oleh kita ya. Terbayang oleh kita bagaimana keadaan istihza, perolok-olokan orang-orang kafir kepada mereka. Ini sahih ya. Sahih. Nanti yang ada di dalam ayat fasjudu lillahi wa'budu. Riwayat Imam Ahmad sama. Rasulullah sujud membaca surah An-Najm. Semua manusia sujud dan aku tidak sujud. Yang satu itu yang tadi. Siapa tadi selain Umayyah teh? Al-Muttalib bin Wada'ah. Nanti beliau masuk Islam nantinya. Al-Muttalib bin Abi Wada'ah berkata begitu, aku melihat Rasul sujud di surah An-Najm. Semuanya sujud bersama beliau, tapi aku tidak sujud dan aku satu dalam keadaan musyrik. Fala ada usujuda fiha abada, dan aku tidak meninggalkan sujud lagi setelah masuk Islam selamanya ketika membaca surah An-Najm. Terus sujudnya adalah sujud tilawah, sujudul Quran. Kumaha doana? Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Jadi nanti biasakan ya, kepada jamaah kalau sedang sholat nanti beri kabar, nanti di rakaat sekian ke satu atau kedua kita sujud tilawah. Sebutkan itu ya kalau jamaahnya belum paham. Bisi subhanallah kena makmum nanti subhanallah, padahal orang teh benar gitu. Dan itu terjadi. Saya sengaja di 2 masjid. Antap kena cobaan nah di 2 masjid, 3 masjid. Masjidnya memang terkenal, banyak jamaahnya.
Yang satu waktu biasa 5 waktu, yang kedua ketika tarawih ramai pisan, tarawih tahun kemarin. Saya biasa tidak disebutkan sengaja karena materinya saya bahas tentang sujud tilawah di apalagi Ramadan tahun kemarin. Langsung subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya biasa saja sujud. Ya, memang sengaja itu, sengaja. Tapi tong nurutannya sengaja. Setelah itu naik mimbar, ceramah Ramadan, baru beritahu. Oh, itu. Semuanya subhanallah. Tidak ada yang ikut di masjid yang pertama itu. Kalau yang satu lagi itu ada yang sujud, ada yang tidak. Tapi kebanyakan tidak sujud. Itu baca yang surah Al-Alaq, wasjud, waqtarib, sujud. Sebanyakannya subhanallah. Hari ini waktu iman, mungkin itu dulu ya. Itu dulu karena nanti ada kisah yang menarik. Kita bagi 2 saja atau mungkin tiga bahasan sebelum nanti masuk Islamnya Hamzah. Sebelum masuk Islamnya Umar, ini masih ramai juga karena di sini ada kisah Goronik. Kisah Goronik teh kisah yang aduh ya teh tepantes gitu ya. Tidak pantas bagi seorang rasul melakukan seperti itu, Goronik. Nah, supaya penasarannya nanti kita akan bahas kisah Goronik insyaallah di pertemuan berikutnya. Goron itu jamak taksir dari gurnuk. Gurnuk itu adalah az-zukur minat tuyuril ma. Burung di air yang warnanya putih tapi lelak jantan. Burungna nu di urang sok di sawah geuning aya tiap pagi tah eta gurnuk gitu teh. Ada kisah Goronik. Insyaallah itu menarik untuk kita kaji karena bagi seorang nabi tidak layak untuk melakukan itu. Kenapa? Karena masih ada hubungan dengan proses hijrahnya yang ini. Demikian yang dapat kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah kita akan teruskan, kita akan khotamkan halaqah sirah nabawiyah. Setelah itu kita akan masuk ke kajian berikutnya yaitu khalifah yang 4, khulafaur rasyidin, dan nanti kita tamatkan bagaimana pembahasan tentang keislaman dari aspek sejarah kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.